Ruwatan sasono itu bisa gudang, bisa tempat kerja, bisa toko ya. Nah, tentu ubur rampenya berbeda. Ruwatan antara kalau ruwatan Sukerto dan ruwatan Sengkolo ini masih ada mirip-miripnya ubur rampenya. Tapi kalau untuk ruwatan Sasono tempat itu berbeda. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, siang tadi kita barusan mengadakan kegiatan ruwatan Sengkolo yang sekaligus juga ruwatan Sukerto. Nah, tentunya banyak di antara kita, termasuk para pemirsa yang ingin tahu apa itu ruwatan. Kenapa harus melaksanakan ruwatan? Nah, di dalam budaya Jawa, ruwatan itu ada 3 jenis. Ada ruwatan Sukerto, ada ruwatan Sengkolo, dan ada ruwatan Sasono. Nah, ruwatan ini bahasa Jawa yang kalau di Indonesia kan agak sulit. Tidak ada padan kata. Karena memang kalau ketika kita bicara bahasa, kosakata bahasa Jawa itu paling lengkap di dunia. Dan sesuai dengan kenyataan. Sehingga seringkali bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sekalipun ini tidak mampu misalnya menampung atau mengalih bahasakan dari bahasa Jawa itu sendiri. Salah satunya adalah kata ruwatan ini. Sehingga walaupun bahasa Indonesia ini yang awalnya dari bahasa Melayu, tapi serapan-serapan dari bahasa Jawa banyak sekali. Sehingga banyak ya, misalnya perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia itu banyak yang serapan dari bahasa Jawa. Nah, kata ruwatan ini artinya adalah sebuah pembersihan dan juga pemeliharaan. Jadi ruwatan itu diartikan pembersihan juga kurang tepat. Karena ruwatan bermakna suatu pembersihan sekaligus pemeliharaan. Dan juga bermakna penghentian dari hal-hal negatif. Itu kata ruwatan. Jadi pembersihan, pemeliharaan, dan penghilangan energi negatif. Ya. Nanti para pemirsa silahkan kontak di kolom komentar. Sementara di Sanggar Budaya Raket Prasojo ngumpul beberapa anggota kita, nanti kita kondotakon tentang ruwatan. Sehingga bagi masyarakat yang istilahnya ingin ruwatan, itu tahu dia perlu ruwatan atau tidak. Nah, sebelum itu Bu Nani ini mau nembang terkait dengan ruwatan, terkait dengan tolak balak. Silakan Bu Nani. Rahayu. Kinanti tulak balak. Gunane penulak niku ngedohke bebaya pati tulak sawan balik dalan
mamoloba kalsu mingkir kewan krembyang podo nyimpang citra mesti wani mati sun iki bani ubus dewa sayang uripati Bathara sok maka wekas sira ingkang den paringi nenggih maos sandi loto panguripe wong sabumi Rahayu. Nah, terima kasih Bu Nani yang sudah nembang kinanti tentang tolak balak. Nah, kita kembali ke tema kita tentang ruwatan, supaya masyarakat juga paham ya, tentang ruwatan. Bahkan tadi waktu off air ini sebelum rekaman tadi, Pak Giono garwane Bu Nani itu tadi cerita ada salah satu paranormal perempuan rumahnya nggak jauh dari sini dan saya kenal baik dengan beliaunya, cukup akrab dengan beliaunya. Itu pas Pak Giono ke sana, ini juga melakukan ruwatan seperti yang kita lakukan. Tapi bedanya di sana itu mematok harga sampai 200 juta. Nah, sementara kita tidak matok harga. Kita menyampaikan yang mau ruwatan itu ubur rampenya ini. Ubur rampenya kalau mau cari sendiri silakan. Karena pemikiran kita itu yang kita dapatkan dari guru-guru kita terdahulu, kita ini diberi arahan, nah, itu sutik njaluk, sutik nampik, pantang meminta, pantang menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin ajaran Jawa itu menjadi beban bagi masyarakat Jawa yang ingin kembali kepada ajaran Jawa. Loh, kalau ruwatan aja sampai dipatok harga 200 juta gitu kan ya orang yang nggak ada yang ruwatan. Ya kalau itu orang kaya raya. Ya kalau ceritanya Pak Ki tadi kan yang diruwat itu orang Jakarta. Diruwat ke sini ya. Nah, ini totalnya bisa-bisa habisnya bisa 1 miliar ini karena ceritanya yang diruwat itu dengan anaknya 4 orang. Lah, karena orang kaya, lah pesawatnya berapa? 4 orang PP. Belum hotelnya, belum lain-lain. Bisa minimal 500 juta, setengah miliar hanya untuk ruwatan saja. Nah, kalau kita ingin ajaran Jawa itu menjadi kembali ke marwahnya, kembali ke harkatnya, menjadi lifestyle, gaya hidup, ya tentunya ya jangan dipersulit, jangan jangan dibuat mahal gitu loh. Memang kalau zaman dahulu orang Jawa itu kalau punya gawe ini biayanya sangat minim. Tidak kayak sekarang. Sekarang orang punya gawe banyak kayak mantu gitu, biayanya bisa minim bisa 100 juta. Tetapi kalau zaman dulu orang punya gawe itu kan bisa dikatakan biayanya minim. Karena saya masih ingat betul pada masa kecil saya. Dulu
terop itu nggak nyewa. Ya. Kalau sekarang kan terop nyewa sekian puluh juta. Masa kecil saya dulu itu kan terop nggak nyewa. Kita bagi suatu daerah yang ada pohon kelapa, kita anak-anak muda, anak-anak remaja-remaja itu diajari nganyam daun kelapa menjadi atap. Yang di desa tadi tidak ada pohon kelapa, ini pakai ilalang. Ya tentunya kan biaya minim karena kalau punya gawe nggak perlu biaya. Ya. Dan benar-benar pada waktu itu menjadi lifestyle gaya hidup gitu. Sementara dunia sudah berubah. Sekarang semuanya bersifat capital. Semuanya dihitung dengan duit, dengan uang. Nah, berarti apa solusinya? Bagaimana caranya kita melaksanakan berbagai ajaran budaya Jawa tapi biayanya minim. Dan saat ini kita batasi, kita bicara tentang ruwatan, bukan bicara hal lain. Kalau tadi hanya saya sepil sedikit, pada masa kecil saya itu tahun 80-an orang punya gawe itu terop nggak nyewa, karena remaja itu diajari membuat atap dari daun kelapa. Kuade, tempat pengantin, ini Karang Taruna pada zaman dahulu itu diajari bagaimana kain sewek ini menjadi sebuah hiasan yang cantik. Sekarang keterampilan itu sudah tidak ada. Meja kursi dulu nggak nyewa juga. Nah, itu kalau orang punya gawe. Nah, saat ini kita kembali ke tema kita tentang ruwatan tadi. Ruwatan ada 3 ya tadi. Ruwatan Sukerto, ruwatan Sengkolo, dan ruwatan Sasono. Nah, ini silakan mau kondo takon siapa dulu. Tadi Bu Nani udah siap-siap mau tanya katanya. Ya. Rahayu. Terima kasih. Yang saya tanyakan yaitu kriteria yang bagaimana anak itu diruat. Yeah. Dan apakah harus menunggu dewasa? Yeah. Dan nantinya juga mohon disebutkan jenis-jenis ruwatan tadi. Yeah. Terus yang berikutnya ini menggok sedikit pada episode yang tadi. Tadi kan ada acara ruwatan dan juga ada siraman. Jujur saja hati saya itu semendal waktu mengikuti prosesi itu. Dan tadi terharu, kan terharu semendal hati saya. Semendal saya jujur aja. Nah, terus tadi itu kan saya juga nembang kidung tulak banak. Pupuh pertama yaitu yang terakhir ada kata-kata ing telenging colo nindi. Ya, yang betul itu nidi ya, bukan nindi. Colo nidi niku laut. Oh, gitu. Mohon maaf. Saya bisa nembang ya karena belajar, tapi artinya kok tidak tahu. Colo nidi, jaladri itu. Oh, nggih. Dan mungkin banyak lagi nanti mengenai uraian yang saya tembangkan, tapi di lain hari saja. Terima kasih. Rahayu. Nah, ada yang mau tanya, itu yang dari Ngawi jauh-jauh itu Mas Anton. Anton Ngawi, Anton Gadang. Rahayu. Mas, mic-nya sing. Rahayu. Ya, mau tanya Romo. Kalau untuk ruwatan usaha, ruwatan papan perkarangan, apakah itu membutuhkan biaya yang mahal kayak orang-orang yang dulu-dulunya gitu? Ngaten mawon. Rahayu. Mas Anton Gadang sekalian. Rahayu Romo. Rahayu. Di dalam ruwatan, ketiga jenis itu ruwatannya. Untuk memenuhi standar kesakralan ruwatan itu apa aja yang perlu dipenuhi? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Mas Pri ini belum. Oh, nggih pun. Sisi kanan dulu, nanti baru sisi kiri ya.
Ruwatan ada 3 jenis ya. Ruwatan Sukerto, ruwatan Sengkolo, ruwatan Sasono. Nah, kriterianya apa saja? Kalau ruwatan Sukerto ini ada 40 jenis. Saya nggak hafal, akan saya sebut beberapa kriteria. Yang pertama adalah ontang-anting, anak laki-laki satu-satunya. Nomor 2 unting-unting, anak perempuan satu-satunya. Terus kedono kedini, anak 2 laki-laki perempuan. Keempat kedini kedono, anak 2 perempuan laki-laki. Yang nomor 5 itu uger-uger lawang, anak 2 laki-laki semua. Kembang sepasang, perempuan 2 semua. Terus sendang kapit pancuran, anak 3 laki-laki perempuan laki-laki. Sendang kapit pancuran. Terus pancuran kapit sendang, anak 3 perempuan laki-laki perempuan ya. Terus pendawi, anak 5 perempuan semua. Pendowo, anak 5 laki-laki semua ya. Terus yang lainnya saya nggak hafal, pokoknya ada 40 jenis. Oh ya, termasuk ini banteng irit Jawi ya. Banteng irit Jawi itu anak 5 ya, itu laki-lakinya cuma 1. Jawi ngirit banteng, anak 5 perempuannya 1. Nah, ya, banyak saya nggak. Nah, ruwatan Sukerto ini tidak bisa dibuat massal, karena setiap Sukerto ini tentunya antara satu dengan yang lain itu berbeda. Ya memang saat ini ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan ruwatan Sukerto itu massal, dan saya lihat ini motivasinya rata-rata duit, sehingga dia membuat woro-woro pengumuman di media massa, entah itu radio atau koran, ruwatan massal akan diadakan, taruhlah namanya tanggal 10 Juli. Nah setelah sampai 10 Juli ternyata pesertanya itu belum banyak, diundur lagi. Jadi waktu ini bukan sesuatu yang sakral. Waktu itu lihat pesertanya banyak, cukup atau tidak. Nah, ini saya lihat ini benar-benar motivasinya duit kalau ini. Karena yang namanya ruwatan ya, ruwatan apapun ini bermakna harus mampu mengendalikan Bathara Kala. Kala bahasa Jawa kuno artinya waktu. Ini pernah dibahas di episode yang dulu itu, waktu Bu Nani tanya, oh kala itu menakutkan. Iya menakutkan. Kala itu menakutkan, kala itu waktu menakutkan. Kalau kita tidak mampu mengalahkan waktu, ya kita dimakan waktu gitu loh. Sehingga tadi sempat Bu Wati itu tanya soal perkawinan. Ya saya cerita, ya kalau kita sampai menikah telat ya otomatis apa? Kita dimakan waktu. Makanya orang menikah dalam usia yang terlambat ya, terus dia punya anak. Bisa jadi nantinya ketika anak itu butuh biaya besar, orang tua sudah tidak lagi produktif. Dia dimakan oleh waktu. Ya benar-benar menakutkan. Ya. Nah, ruwatan itu intinya harus mengalahkan waktu. Waktu itu sakral loh. Kalau ruwatan di pertama sudah ditentukan nanti tanggal 10 Juli. Karena pesertanya kurang, diundur lagi, kan sudah nggak sakral lagi. Jadi kesalahan dari kelompok-kelompok tertentu yang melaksanakan ruwatan Sukerto massal itu kesalahannya banyak sekali. 1, ruwatan Sukerto nggak bisa massal karena Sukertone untang-anting dengan Sukertone sendang kapit pancuran kan berbeda, sehingga nggak bisa massal. Setelah itu penentuan hari pelaksanaan ini kan juga harus sakral. Loh kalau ini pesertanya kurang, duitnya kurang ya, terus diundur lagi kan hilang kesakralannya. Jadi bagaimana bentuk kesakralan ya?
Tentunya mulai dari ubur rampenya, ini harus sakral. Harinya harus dipilih dengan baik ya. Karena hari baik untuk si A, si B, si C itu nggak sama. Faktanya bagaimana? Banyak fakta di masyarakat, si A pada hari, taruhlah contohnya Rebo Pahing gitu ya. Si A ini dia kecelakaan. Berarti apa? Menurut si A tadi Rebo Pahing itu hari apes. Tetapi pada hari Rebo Pahing itu juga si B, taruhlah dia dapat lotre gitu ya. Berarti kan dia hari baik toh pada Rebo Pahing. Atau dia kalau orang beli lotre, taruhlah Rebo Pahing itu dia diberi hadiah oleh temennya atau oleh pimpinannya ya, naik pangkat gitu. Atau Mas Anton itu Rebo Pahing kebetulan itu banyak orang yang pesen ini buket, pesen ucapan, pesen mebel ya. Berarti apa? Pada hari Rebo Pahing untuk si A itu hari apes, dia kecelakaan. Untuk si B atau contoh Mas Anton tadi, dia hari baik, dia banyak dapat rezeki. Ini contoh fakta yang nggak bisa dibantah. Hari baik, semua hari baik. Tetapi hari baik untuk si A, si B, si C, si Z itu tidak sama. Sehingga kalau ruwatan ya memang harus dipilih waktu yang si kala ya. Kala atau kolo itu kan waktu. Lah kalau penentuan hari aja asal-asalan ya nggak bisa sakral gitu. Nah, sehingga kalau para pemirsa punya anak yang tadi 40 kriteria tadi, ya memang harus diruwat. Sehingga kalau siang tadi ini kan tadi ruwatannya double sebenarnya. Ruwatan Sengkolo sekaligus ruwatan Sukerto. Nah, bagaimana ruwatan Sengkolo? Sengkolo itu adalah dari kata seng atau sang dan kala. Sang waktu, perjalanan waktu. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, mulai kita lahir sampai saat ini kita pasti punya kesalahan-kesalahan, punya kekotoran-kekotoran, entah kekotoran jiwa maupun kekotoran perilaku kita. Jadi para pemirsa yang kebetulan punya anak termasuk kriteria Sukerto tadi ya harus diruwat. Apakah harus menunggu dewasa? Iya, kenapa? Kalau masih kecil gitu loh. Iya, kalau nanti tidak punya adik lagi. Sebagai contoh, mamanya anaknya 2, masih kecil-kecil. Wah, ini kudu diruwat. Ya nanti dulu. Lah nanti kalau punya adik lagi, kan otomatis sudah lepas dari Sukerto. Jadi harus nunggu dewasa. Nunggu dewasa yang sekiranya positif tidak akan punya adik lagi. Entah itu ibunya sudah menopause atau ibunya karena sesuatu hal tidak mungkin hamil lagi ya. Itu nggak perlu diruwat. Atau mohon maaf bapaknya menikah lagi, nggak punya anak lagi, ya nggak bisa diruwat. Contoh Pendowo. Di dalam cerita pewayangan Pendowo ini nggak bisa dimakan oleh Bathara Kala. Kenapa? Dia kan 5 laki-laki semua. Tapi kan beda ibu. Nah, ini juga nggak perlu diruwat gitu loh. Nah, sehingga tetap harus menunggu dewasa. Nah, kalau ruwatan Sengkolo, perjalanan waktu tadi. Kalau kita bicara tentang ruwatan Sengkolo, tentunya semua orang harus diruwat. Coba para pemirsa renungkan, ada nggak di antara kita yang nggak pernah melakukan kesalahan? Jujur, nggak ada. Pasti semua di antara kita semua pernah melakukan kesalahan. Sehingga kalau kita bicara ruwatan Sengkolo, ya semuanya harus diruwat. Tapi kalau ruwatan Sukerto, nanti dulu. Sebagai contoh, saya dan adik-adik saya nggak perlu diruwat karena saya kalau yang tunggal bapak ibu 5, laki-laki 3, perempuan 2.
saya punya saudara beda ibu 2, 7, nggak perlu diruat gitu. Untuk ruwatan Sukerto. Tapi kalau untuk ruwatan Sengkolo tentunya perlu diruat. Sehingga waktu Mas Anton awal kenal kita, ini kan cerita itu waktu itu lewat telepon katanya rezekinya sedang ada masalah ya, kok sepi, terus akhirnya bagaimana kalau kita ruat? Dan kita tidak ingin ruwatan itu membebani. Sehingga waktu itu Mas Anton kalau burung perkututnya harus sejumlah usia kan banyak duitnya. Waktu itu burung perkututnya 5, jadi minimal 5. Yang paling bagus apa? Sejumlah usia burungnya. Karena sejumlah usia tadi menggambarkan mulai kita lahir sampai sekarang ini diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita pernah melakukan kesalahan. Terus ruwatan Sasono. Ruwatan Sasono itu bisa gudang, bisa tempat kerja, bisa toko ya. Nah, tentu uber rampenya berbeda. Ruwatan antara kalau ruwatan Sukerto dan ruwatan Sengkolo ini masih ada mirip-miripnya uber rampenya. Tapi kalau untuk ruwatan Sasono tempat itu berbeda uber rampenya ya. Ini sudah semua ya, sebelah kanan tadi. Nah sekarang ganti sebelah kiri saya. Monggo Bu Binta sama Mbak Miranda yang tadi kita ruwat. Rahayu. Rahayu. Niki masih temanya ruwatan. Nggih, ruwatan. Temanya ruwatan nggih. Saya itu dulu pernah punya anak. Maksudnya anak saya itu gini. Saya itu anaknya memang 2, tapi di antara yang nomor 1 dengan yang nomor 2 itu pernah ada, tapi baru beberapa hari gitu sudah meninggal. Gitu. Jadi seperti itu apa ya, diikutkan bagaimana Romo? Maksudnya yang meninggal tuh laki-laki perempuan? Ya tidak tahu, baru beberapa, belum ada 1 bulan. Maksudnya keteragan. Keguguran. Keguguran. Jadi tidak ketahuan hamil terus langsung jatuh gitu. Berarti seperti itu tuh ada orang yang mengatakan anaknya 3, pernah hamil 3 kali gitu. Ada yang mengatakan cuma 2. Tapi kalau saya tidak mau ambil risiko, anak saya yang jelas ada 2, ya saya anggap aja kedono-kedini. Kalau menurut Romo kados pundi menika? Terima kasih Bu Dinta. Bu Wati, Mbak Miranda dulu yang diruat tadi mau nanya apa? Yang tadi nggak ingin tanya apa yang sudah dilakukan, biar tadi paham yang dilakukan. Yang tadi dilakukan Rahayu. Ndek wau kan kula diruat nggih Romo. Kenapa sebelum diruat itu harus minta pangestu dulu? Padahal kan sudah jelas kita akan melaksanakan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk siraman di ruatan ini sama siraman yang kayak pengantin itu sama atau mboten? Itu yang kedua. Sampun niku dawuh. Terima kasih Mbak Miranda, Bu Wati. Kalau wakil Mas Hadi. Wakil Mas Hadi. Rahayu. Yang saya tanyakan, kenapa kalau orang ruat itu ada kain mori? Nah, filosofinya itu gimana jelentrehnya? Kain mori. Ya. Nah, terus kenapa kok harus pakai sumber pitu? Nah, itu aja. Mas Pak Isman. Rahayu. Ya, yang saya tanyakan ya, untuk ruwatan itu kenapa kok harus dewasa? Ya, itu mohon penjelasannya. Rahayu. Rahayu. Ke Bu Binta. Kalau menurut saya
Ya putra putrinya Bu Pintar memang 2 dan Kedono Kedini yang memang harus diruat. Perkara yang keguguran atau keteragan tadi ya, ini harus disampurnakne. Ya. Jadi disampurnakne, jadi ada ritual tersendiri untuk disampurnakne. Ya. Karena memang itu kan menjadi semacam, kalau dalam budaya Jawa dikatakan bayi bajang, karena dia tidak sempurna pada waktu itu meninggal gitu loh. Ya, harus disampurnakan ya. Dan tadi udah diruat untuk Mbak Mirandanya, tinggal nanti kakaknya ya. Terus untuk ke Mbak Miranda, kenapa kok harus minta doa restu dulu, padahal jelas-jelas sudah tahu gitu loh. Nah sesuatu itu kan harus terucap, harus dilakukan. Contoh gini, Mbak Miranda ini misalnya mau bepergian, ya. Terus ibunya udah tahu sebenarnya mau bepergian, taruhlah mau kuliah gitu atau mau bekerja gitu. Nah, tetapi kalau tidak pamitan, kan ibunya bingung, ini anak tadi kemana, beperginya kemana ya. Nah, secara tata kerama etika Jawa ya memang harus dilakukan minta doa restu ya, dengan perilaku ya, karena memang ajaran Jawa itu kan lifestyle, gaya hidup ya, bukan sekedar way of life, pandangan hidup ya. Nah, sehingga harus minta doa restu. Nah, ketika tadi minta doa restu tadi ada sebuah perasaan yang saya harus minta maaf pada orang tua, harus minta doa restu ya. Dan orang tua pun akan memberikan restu dengan misalnya ada sebuah sentuhan hati nurani di situ. Bukan sekedar sebagai contoh gini, kembali tadi Mbak Miranda telah mau pergi kerja. Mbak Miranda dengan berpamitan baik-baik ya, dengan seperti tadi sungkem ya, tentunya akan menyentuh, kalau bahasanya Bu Nani tadi kan semendal, terharu ya. Berbeda dengan gini, sambil berlari gitu ya, sambil jalan lah kalau Bu, aku tuh budal sih. Coba perhatian gimana coba. Biasa. Tidak mengenal. Apalagi nggak pamitan. Loh, pamitan dengan cara seperti itu aja nggak mengenal. Oh, jadi saya arek. Jadi apalagi sekarang kan gaya anak muda tuh. Bu, udah sih dadah. Sehingga ketika ada sentuhan hati nurani ya. Sementara ajaran Jawa itu kan gomo budi. Gomo budi itu kesadaran. Nah, kalau dengan cara itu kan menyentuh kesadaran. Tapi kalau caranya berpamitan, Bu, aku budal sih. Nah, gitu kan enggak mengena, tidak menyentuh, tidak berkesadaran. Apalagi kalau tanpa pamitan gitu. Itunya harus pamitan. Dan tadi kan Mbak Miranda merasakan tuh bagaimana ketika Mbak Miranda mau melakukan ritual tadi. Mbak Miranda ini seperti indigo benar nih. Beliaunya Mbak Miranda bisa melihat bagaimana tadi sang papa yang sudah meninggal itu datang, memberikan restu, tersenyum, bahagia. Itu mulai prosesi prosesi awal, mulai awal. Nah, yang bisa merasakan ya Mbak Miranda. Nah, sehingga benar-benar sentuhannya terasa gitu. Nah, tadi ketika siraman, apakah sama siraman tadi ruatan dengan siraman pada waktu orang jadi pengantin? Ya beda. Kalau ruatan, kalau siraman pengantin itu kan tidak perlu potong kuku, potong rambut. Ya, kalau ruatan kan tadi potong kuku, potong rambut. Terus bunga yang untuk mandi maupun pakaian yang dikenakan, termasuk tadi kain mori,
ini harus dikumpulkan. Ini adalah simbolnya sengkolo, simbolnya kekotoran jiwa. Nah, harus dikumpulkan. Yang ngumpulkan ya yang diruat tadi Mbak Miranda. Dibantu ibu pun tidak boleh. Nah, nanti besok dibuang di air mengalir. Nah, kalau siramannya pengantin kan enggak. Siraman pengantin ini bermakna hanya pembersihan, bukan ruatan. Hanya pembersihan energi negatif supaya si pengantin nanti memancarkan aura. Ya. Pada zaman dulu itu yang namanya mua itu kan tidak secanggih sekarang. Nah, mulai bedak dan macam-macam tidak secanggih sekarang. Tetapi pada zaman dulu pengantin itu manglingi rojo sedino. Karena kekuatan inner beauty. Kalau sekarang pengantin cantik itu bukan karena inner beauty, karena mua, ya, karena peralatan lah itu ya. Bedanya di situ gitu loh. Ya. Jadi beda antara, monggo kalau mau tanya lagi silakan. Ya. Ini. Ya. Mau tanya lagi Romo. Yeah. Terus apakah yang nyiramkan tadi itu harus 7 orang Romo, yang ruatan tadi kan saya digerujuk. Yeah. Kalau nggak salah 7 atau enggak, kalau mboten salah. Yeah. Nah, itu apakah harus 7 atau lebih, atau memang ibarat itu kayak dipatenkan 7? Yeah. Ngoten. Yeah. Atur nuwun. Terima kasih. Seharusnya banyak tanya anak muda itu biar pinter gitu loh. Nah, biar melakukan sesuatu cuma sekedar rubuh-rubuh gedang gitu, nggak ngerti maknanya gitu. Tadi tirta sucinya 7 ya. Terus awalnya yang nyirami itu 7 awalnya. Tadi kan saya, ibu ya, terus Mas Puji dan istrinya, Bu Nani dan Pak Giono suaminya 6 toh, 7 Mas Anton Ngawi. Awalnya 7. Nah, setelah itu dalam perjalanannya ada Pak Isman. Nah, Pak Isman ini usianya sama Mas Anton tua Pak Isman. Nah, kalau saya ganti rasanya nggak etis. Tapi kan tua Pak Isman sama Mas Anton. Akhirnya saya jadikan 9. Sehingga tadi ibu 2 kali. Jadi yang nyirami itu kalau enggak 7 ya 9. Nah, filosofinya banyak. Misalnya kalau 7 katanya pitulungan ya. Kalau 9 itu katanya angka tertinggi. Sehingga tadi Mbak Miranda saya kasih ndase pitik biar besok jadi kepala. Nah kan itu kan doa ya. Jadi dalam ajaran Jawa doa itu tidak cuma sekedar diucapkan. Kalau ajaran lain itu kan doa cuma diucapkan, hanya lisan toh. Nah kalau ajaran Jawa enggak, doa itu dalam bentuk material. Doa Jawa itu satu berbentuk material. Sehingga tadi mulai dari bunganya, airnya, semua kan bentuk doa semua. Ya. Kenapa kok airnya 7? Kenapa kok harus ambil tirta suci dari sumber? Kenapa kok nggak ambil air PDAM saja? Gitu. Itu ciri khas ajaran Jawa. Jadi doa dalam ajaran Jawa itu bentuk material. Itu udah doa. Karena ajaran Jawa itu dasarnya serateles alam semesta. Material ini udah doa. Terus tadi wilujengan tadi semuanya bentuk doa semua. Mulai dari botok tawon itu udah doa. Pisang rojo doa. Semuanya doa. Terus tadi ada misalnya yang dawet itu doa. Ada suruhayu doa, tapi suruhayunya tadi saya masukkan di kembang setamannya untuk siram, tidak di wilujengannya. Ya, ini semuanya doa. Jadi di dalam ajaran Jawa doa itu dalam bentuk material. Sehingga kalau umpamanya mohon maaf karena saking terharunya semendaling hati gak iso ngomong, material-material tadi sudah bentuk doa.
dia sudah memancarkan energi. Itulah Sastro Jendro. Itu sudah memancarkan energi yang bersinergi dengan energi semesta. Seandainya kan mohon maaf ya, kadang-kadang itu kan sebagai orang tua, kadang-kadang mau ngomong tuh kan sudah semendal saking terharu gitu. Wis gak iso ngomong pun, material tadi sudah doa gitu loh. Nah, setelah itu terus lisan. Jadi kalau ajaran lain kan cuma lisan, menjadi hafalan gitu ya, amalan hafalan. Jawa tidak. Lisan ada, ya, terus ada material. Ya. Tadi doanya materialnya ada, terus lisannya tadi Mas Suprito tadi lisannya ya. Selain, nah saya melengkapi dengan misalnya vibrasi energi yang terpancar yang ada. Ya, ada lagi untuk Mbak Miranda. Ini soalnya tadi yang diruat harus paham gitu loh. Ya. Belum lagi. Ya. Terus tadi Mas Hadi, kenapa kok harus ada mori gitu ya? Mori itu kan kain putih ya. Ya, diharapkan kan orang yang sudah diruat tadi ini kan terserap segala sengkolonya tadi terserap kain putih. Di sisi lain kain putih, warna putih itu kan menyerap energi, menyerap menyerap energi gitu loh dia. Ya. Tetapi kain putih itu juga mampu memantulkan. Ya. Mampu menyerap, mampu memantulkan, sehingga kain putih sehingga kalau di dalam ruatan itu tadi perbedaannya dengan siraman mantan juga di situ pakai kain putih. Kalau siraman mantan kan nggak pakai kain putih, nggak pakai mori, biasanya pakai jari ya. Setelah itu terus dihias, melati. Kalau ruatan enggak, malahan ruatan itu malah tidak perlu hiasan sebenarnya, karena hiasan itu kan aksesoris. Sementara ini kan untuk membersihkan gitu loh. Ya. Cuman kalau kadang-kala, mohon maaf ya kalau karena kita di mamnya untuk edukasi gitu ya, supaya kelihatan pantas ya memang agak agak packagingnya agak dibuat secantik mungkin gitu ya. Tapi tidak seperti siramannya orang pengantin gitu loh. Kalau pengantin memang harus dihias gitu loh, harus kelihatan cantik bener gitu loh. Ya, bahkan mau siraman aja udah dirias ya, udah muanya udah salonnya udah bekerja gitu ya. Sehingga walaupun disiram ya kelihatan masih cantik karena memang sudah dirias sebelumnya. Tapi kalau ruatan kan malah harus polos malahan, karena harus menghilangkan sengkolo. Nih. Kalau dirias itu kan sudah ketambahan malahan. Ya. Nih. Ada yang mau ditanya lagi? Nih, monggo. Rahayu. Tadi diterangkan ada tawon tadi, itu apa penjelasannya? Botok tawon tadi. Kenapa? Botok tawon. Terus sama suruh ayu. Yeah. Nah, itu penjelasan dari suruh ayu itu apa? Matur nuwun. Terima kasih. Wadi. Kalau untuk Pak Isman tadi tanya kenapa harus sudah dewasa, tadi kan sudah kita jawab. Jadi pertimbangannya kenapa kok harus nunggu dewasa untuk diruat? Itu tadi pertimbangannya. Kalau masih kecil, ya siapa tahu nanti punya adik gitu loh. Siapa tahu diimbui. Iya, siapa tahu nanti Aruna punya adik itu. Karena Bu Wati kan masih muda nih. Hampir kepala limbal. Wah, nek ngene iki do pengen dianggap tua ya. Mau dianggap nom. Padahal kadang-kadang wah aku lu sik nom. Itu kan khusus Mas Anton. Filosofinya botok tawon. Tawon ini filosofinya dia selalu membawa manfaat, madunya manfaat.
tawon itu biasanya kan bergerombol, ngurumun ya. Ini kan berdoa mudah-mudahan rezeki niku yo ting gembrembeng sing akeh. Gembuleng. Ya. Terus selalu membawa manfaat. Karena tawon menghasilkan madu. Ya. Madu ini adalah di dalam karya Mangkunegara IV dikatakan kita harus mampu membedakan manisnya gula lawan manisnya madu. Kalau manisnya gula ini ada dampak negatifnya. Karena manisnya gula itu glukosa. Sementara manisnya madu itu laktosa. Ngaten nggih Bu Bintan ya. Nah, sehingga manisnya madu itu tidak akan berdampak negatif. Alam. Nah, semua alami, madu gula dari kelapa atau dari tebu ya alami, tapi jenis gulanya beda. Dan ternyata leluhur kita tuh jauh-jauh hari sudah paham betul. Ada manisnya madu sama manisnya gula. Nah, tawon ini selalu yang dihinggapi tempat-tempat yang indah. Berbeda dengan lalat. Lalat kadang-kadang kan kekotoran. Kalau madu kan biasanya ke bunga ya. Tawon itu ya. Ya diharapkan sing diselamati ya. Ini filosofinya tawon tadi rezekinya banyak. Dia selalu memberikan manfaat yang baik. Ya. Terus dia berlingkungan yang baik. Ya. Dia ke bunga ya kan, circle-nya, lingkungannya baik. Itu kan doa yang luar biasa gitu loh. Terus tawon sama suruhayu ya. Ya. Nah, suruh ini merupakan antibiotik. Ya. Sehingga diharapkan dengan adanya suruh tadi ya energi-energi negatif itu bisa tertolak dengan baik gitu. Karena suruh itu antibiotik. Di sisi lain, mulai zaman dahulu ya. Ini mulai zaman dahulu itu yang namanya suruh ini adalah suguhan kehormatan. Nginang. Sehingga kalau kita pergi ke candi-candi tua, salah satunya Candi Borobudur, di sana ada tulisan bahasanya untuk perjamuan raja itu selalu ada sirihnya. Ya. Karena sirih ini satu di antibiotik ya, sehingga mulut kita itu menjadi bersih dari biotik-biotik negatif. Ya. Ya. Sehingga saya jadi teringat simbah kita ya. Itu usianya udah 100 lebih gitu ya. Woi, saya masih ingat simbah buyut saya lah. Usianya udah 100 lebih. Kalau cucunya datang membawa roti, marah dia. Maunya apa? Dibawakan marning jagung. Giginya masih kuat. Karena nginang. Nah, sementara saat ini usia 30, 35 aja udah. Nah, itu filosofi makna dan itu doa berbentuk material gitu loh. Nih, ada lagi yang ditanyakan. Bu Nani mau tanya. Oh Mas Hadi, monggo. Ini mengenai kain mori tadi, sudah terjawab. Saya dulu pernah dengar kalau orang diruat itu harus ganti baju 7 kali. Gimana menurutnya? Nah, yang ganti sewek 7 kali itu sebenarnya bukan ruat tetapi tingkepan. Nah, tingkepan atau piton-piton. Jadi apa bedanya tingkepan sama piton-piton? Nah, tingkepan ini anak tembean, jadi anak pertama. Hamil pertama itu tingkepan. Ubur rampinnya juga ada perbedaannya. Nah, kalau piton-piton ini bisa anak kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-9 pun hamil 6 mau 7 ya, atau pas 7 itu piton-piton. Ya. Karena 7 bulanan. Ya. Ya. Dia ada lagi yang tanyakan. Mbak Miranda mau tanya lagi.
Belum ada. Enggak. Yang diruat kok harus paham tadi yang dilakukan. Rahayu. Badhe ditangkat malen iki Romo. Ndek wau kan sing motong napa lek ngarani? Rambut, tumpeng. Tumpeng. Nggih, motong tumpeng niku kok mama ngasih ke saya, bukan saya ngasih ke mama kan. Tadi di awal cerita kan saya pamitan gitu. Lah kalau secara yang saya tangkap harusnya kan mama yang melahirkan, mama yang ini. Harusnya kan itu yang makan kepalanya lah. Kepalanya nggih pucuke ngoten. Niku pripun Romo ni? Matur nuwun Rahayu. Rahayu. Nah, ada lagi yang ditanyakan. Bun, ada. Oh, Abu Nani. Rahayu. Berkaitan dengan bayi yang lahir sebelum sempurna, yang tadi dikatakan katanya bajang. Benarkah bayi yang seperti itu bisa mendatangi orang tuanya? Terus saya memang pernah dengar itu, teman saya kan pernah cerita. Nah itu akhirnya dia itu bisa seperti nagih gitu. Dan apakah hubungannya bajang tersebut dengan jaran kepang? Kok mintanya itu minta ditanggapnya jaran kepang? Kenapa kok enggak lainnya? Padahal kan banyak kesenian. Itu atau kok identiknya ke jaran kepang gitu? Apa hubungannya? Dan benarkah itu? Saya turun Rahayu, Mas. Nah, ada lagi yang tanya, Bun? Mas Pri? Udah. Monggo. Rahayu. Matur nuwun wekdalipun. Jadi ini saya sharing ya terhadap pertanyaan Bu Nani nggih. Jadi bayi bajang saya itu ibaratnya betul-betul belum berumur. Karena saya memang tidak tahu kalau saya hamil. Kira-kira sekitar 3 minggu perhitungannya. Jadi belum sampai 1 bulan. Nah, waktu itu saya memang bekerja di puskesmas dengan medan yang sangat sulit. Akhirnya sepulang dari kunjungan itu saya naik ambulannya juga masih jelek, nuwun sewu, dalane jelek, ambulannya jelek. Akhirnya saya perdarahan. Itu kok setelah saya di kamar mandi itu ada kayak darah bergumpal. Itu langsung saya rawat, saya bawa pulang. Saya waktu itu di perumahan, masih di rumah dinas puskesmas. Saya bawa pulang ke rumah orang tua saya. Terus ibu saya bilang, iki wis dadi nduk. Akhirnya dimakamkan ya, dimakamkan. Diruwat sing apik dah itu diberi nama Kliwon karena lahirnya Kliwon. Biasanya kan seperti itu. Dalam perjalanannya dia itu pernah entah mimpi entah gimana, pokoknya dia itu menagih. Saya enggak mau diberi nama Kliwon. Tak kayak emang monyet katanya. Akhirnya kami membuat nama dan dia menentukan sendiri. Saya mau diberi nama Wahyu Utami. Wahyu Utami. Akhirnya berarti dia perempuan itu, terus dia sudah selesai. Habis itu motah lagi dia. Dia bilang gini, "Mosok papa sama mama hidupnya magrong-magrong, aku kok dilunut nih." Karena dia dimakamkan di kuburan bayi yang notabene itu bukan tanah saya, jadi tanahnya itu tanahnya bule. Memang itu memang kuburan bayi. Akhirnya daripada ribet gitu ya, saya tembung ke Pak Lek yang punya tanah itu, Pak Lek, saya makamkan anak saya yang Riki, ini saya beli. Saya beli. Nah, terus habis itu 3 kali dia motah. Terus minta baju dan mainan dan lain-lain. Akhirnya sama papanya dituruti, dipendem. Setelah itu sudah tidak pernah lagi. Kalau dia berkunjung pun biasanya kalau pas saya sakit itu antara nyata dan tidak nyata ya. Biasanya ya kalau saya sakit atau papanya sakit nyata dan nyata itu datang. Cuman tidak segemuk
Miranda, jadi dia datang itu rambutnya lurus, jadi beda dengan Miranda. Suaranya mirip, rambutnya lurus, agak kurus, agak hitam, agak hitam manis gitu. Dia bilang mama, gitu, kayak mama, kayak seperti itu. Nah, akhirnya kan saya meyakini bahwa bayi Bajang itu bertumbuh. Bertumbuh. Jadi waktu dia datang itu sudah besar, karena kan saya itu sekitar tahun ini lahir 98 ya, 98, sekitar 96 saya ketragan itu. Jadi seperti itu, dan karena suami saya juga, papanya itu juga agak meyakini seperti itu. Jadi apapun mutahnya itu dituruti, karena ya memang dia anak saya. Iya. Padahal itu belum berwujud loh, Bu. Jadi apalagi laki perempuan ya enggak tahu, tahunnya itu waktu dia sudah datang. Ya udah dewasa. Dia menyatakan Jadi yang saya heran itu kok sampai dia itu menggugat bahwa mosok aku dinulur nih, padahal sementara papa mama bisa tinggal di rumah ini. Akhirnya kan solusinya saya beli, saya beli. Ngaten Romo, jadi itu sebenarnya semacam delusi atau memang kenyataan. Lah saya nggak mau ambil risiko, kalau dia mutah ya saya turuti aja, toh masih terjangkau bagi saya. Ngaten nuwun Romo. Terima kasih Bu. Mas Puri mau nambah dan ke Mbak Miranda dulu. Ya, perbedaannya ajaran Jawa, ya. Istilahnya wilujengan weton sama ulang tahun di situ. Nah, kalau ulang tahun itu kan yang ulang tahun potong kue diberikan orang yang dia cintai. Nah, pertama taruhlah papanya atau mamanya atau suaminya kan gitu. Jawa enggak. Tadi kan mohon doa restu. Nah, tumpeng tadi itu perwujudan restu. Perwujudan anugerah. Kan tumpeng tadi itu kan semuanya kan bentuk anugerah. Tumpeng ya dari nasi ya anugerah, ya. Terus tadi ingkung ya, kepala itu bentuk anugerah, bentuk doa, ya. Itu anugerah. Bentuk restu. Sehingga yang yang memotong tumpeng itu ibu diberikan pada jenengan. Ini pernah saya praktekkan gini. Buat Pati Malang itu. Waktu itu saya ngadain kegiatan di Pendopo Kabupaten Malang. Saya itu waktu itu saya tata yang motong tumpeng itu Gusti Mung. Nah, dari Keraton Solo. Terus saya minta, saya acarakan supaya diberikan kepada Bupati. Saya berdoa supaya nanti periode kedua dia menang lagi. Ya itu saya potongkan kepala ayamnya itu. Dan ternyata periode kedua menang lagi gitu. Nah, lambang ya. Itu tadi doa Jawa itu bisa lisan dan material gitu loh. Nah tadi kan ya doa, ibu kan memberi doa restu. Doanya mudah-mudahan tadi Bu misalnya sehat, terus rezekinya lancar, nanti dapat jodoh yang baik, yang yang welas asih, yang tanggung jawab, yang baik sama keluarga. Nanti dapat jodoh cuman baik sama Mbak Miranda, nggak baik sama ibu ya repot nanti. Ya, itu kan bentuk doa restu gitu. Nah, kalau soal bayi Bajang ya, ini memang harus diruat karena ajaran Jawa mengatakan apa? Urip itu langgeng, hidup itu kekal. Yang tidak kekal itu raga. Bayi Bajang atau bayi keteragan, keguguran, dia nggak punya raga, tapi hidupnya kan tetap. Ya, ini kebetulan Bu Binta ditangani dengan baik. Banyak sekali ibu-ibu atau perempuan-perempuan itu ketika keguguran itu nggak terasa. Ketika dia mau kencing atau mau berak, tahu-tahu di toilet atau di WC-nya itu. Nah, ini kan tetap harus harus disempurnakan gitu loh. Nah, banyak cerita seperti yang ceritanya Bu Binta itu banyak. Tahu-tahu udah dewasa melihat. Bahkan ada kadang-kadang ganggu juga. Karena energi tadi kan akhirnya kan memberati ya pada orang tuanya ketika nggak dirawat gitu loh. Nah, terutama biasanya ibunya gitu. Ya, karena
yang tahu dia keguguran atau tidak kan ibunya, kalau bapaknya kan enggak ngerti. Ya. Kalau ngerti ya dirawat gitu. Ya. Dan cerita ini enggak cuma satu, banyak ini cerita kayak Bu Binta tadi. Nah, kok mintanya kok kadang-kadang sebenarnya mintanya si bayi bajang itu tidak harus jaranan. Seperti tadi Bu Binta cerita anaknya minta diberikan baju, minta ganti nama, minta dibelikan rumah ya, belikan tanah ya. Ya. Terus ada juga yang mintanya dibelikan ya, ada seperti itu. Ya. Banyak cerita dan itu nyata gitu. Kenapa? Karena urip itu langgeng, hidup itu kekal. Ya. Yang tidak kekal itu raga kita. Nah. Macam-macam. Ya. Saya itu minta Nggih. 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 Nggih, ada lagi yang ditanyakan. Nah. Nggih, cukup. Nah, para pemirsa yang saya hormati, dimana tadi bahasan kita tentang ruwatan. Dan ternyata ruwatan itu ada 3. Ruwatan Sukerto, ruwatan Sengkolo, ruwatan Sasono. Ya. Ruwatan Sukerto tidak bisa massal. Ya. Dan tidak semua orang harus diruat, kecuali yang kena Sukerto. Tapi kalau ruwatan Sengkolo, selayaknya, sebaiknya kita semua ruwatan Sengkolo. Ruwatan Sasono, ruwatan tempat. Ya. Ruwatan tempat ini ya otomatis ya di tempat ya, entah itu desa itu termasuk ruwatan tempat, ruwatan Sasono. Bersih desa itu termasuk ruwatan Sasono. Terus toko atau pabrik dan sebagainya. Bu rampenya banyak, mulai dari hal yang kecil maupun hal besar sampai menyembelih kerbau. Ini banyak tuh gedung-gedung besar itu rata-rata kadang-kadang mintanya ruwatan Sasono itu sampai menyembelih kerbau. Terus nanti kepala kerbaunya itu ditanam di situ. Nah, itu termasuk ruwatan Sasono. Nah, ruwatan Sasono biasanya kalau kok dulu ini yang masak dan yang menata ini harus ada, suatu desa itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan, semuanya harus laki-laki. Tapi ada juga suatu desa ruwatan Sasono itu syaratnya apa? Perempuan yang sudah menopause. Ada yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau umpamanya kebetulan perempuan menopause ini tidak bisa masak karena udah tua gitu. Ya diakal saat ini saya lihat bisa diakal dalam artian apa? Yang masak yang muda-muda, tapi yang menata itu yang perempuan yang menopause tadi. Tapi ada beberapa desa nggak mau, harus mulai dari masak awal tuh yang perempuan yang sudah menopause. Ya. Karena memang seji desa seji coro. Ya. Ya. Dan semua itu adalah ruwa bineda. Berbeda belum tentu salah. Bagi para pemirsa yang perlu ruwatan, silakan. Jangan terjebak pada ruwatan-ruwatan massal yang tidak pakem Jawa. Ya. Tetapi juga jangan terjebak pada orang-orang yang mencari keuntungan di situ. Karena kalau nanti ruwatan harus dibuat mahal, ya otomatis budaya Jawa semakin hancur, malah semakin hilang. Karena tidak semua orang itu kaya raya gitu loh. Nah, sehingga kemarin ke Bu Binta itu kan soal burungnya saja. Saya nggak matok harus beli lewat saya kok. Loh, ada yang lain silakan. Toh saya juga bukan peternak burung kok. Jadi kalau beli lewat saya kan cuma saya membelikan aja gitu loh. Kebetulan saya udah punya langganan karena sering orang minta tolong saya. Ya, sehingga biasanya saya
minta ke beliaunya itu pokoknya wulun sing jangkep. Ini tadi yang dilepas, yang dilepas tadi semuanya kan terbang tinggi. Tadi ada yang tidak terbang tinggi karena stres dia terbangnya di dalam ruangan tadi udah capek. Kalau pada umumnya semuanya terbang tinggi tadi karena wulune jangkep. Ya. Jadi ruwatan tidak harus mahal. Ya. Kita harus paham filosofinya. Sehingga di dalam pewayangan yang namanya ruwatan yang bisa mengalahkan Bathara Kala itu cuma 3. Janaka bukan Harjuna. Jakasena bukan Werkudara. Nah. Wisnu bukan Krishna. Walaupun kalau dalam pewayangan itu Janaka itu ya Arjuna, ya kumbang ali-ali, itu kan dosa namanya banyak. Ya Permadi. Karena ini filosofinya apa? Bathara Kala, waktu ini tidak bisa kita matikan. Kalau waktu dimatikan berarti kita mati. Ya. Jadi harus paham itu. Bathara Kala ini tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimatikan. Kalau Bathara Kala dimatikan berarti kita mati. Waktu kita mati ya kita mati berarti. Tapi harus kita kalahkan, kita kendalikan. Siapa yang bisa mengalahkan Bathara Kala? Janaka. Pemuda yang kukuh. Ya. Yang cerdas, yang cekatan. Ya. Yang pandai memanfaatkan kesempatan dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, Jakasena. Pemuda yang kukuh, yang konsisten, yang tidak mudah tergoyahkan oleh tipuan, oleh rayuan apapun. Yang ketiga adalah Wisnu, dewa kebijaksanaan. Itu untuk mengalahkan Bathara Kala. Dan ruwatan itu adalah bentuk bagaimana kita mengalahkan Bathara Kala. Sehingga tadi Sangkala, perjalanan waktu. Oh, burungnya harus 27 seusia Mbak Miranda. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita semua, pencerahan pada kita semua. Jangan terjebak sesuatu yang halu. Ingat, standarisasi atau dasar budaya Jawa adalah tinumingnalar, haik logis, realita, kasunyatan, dan sesuai dengan serateles atau alam semesta. Nah, umpamanya ada pertanyaan tadi yang diceritakan Pak Ki, paranormal ini ruwatan aja 200 juta. Apakah itu salah? Saya nggak berani menyalahkan, karena di dalam ajaran Jawa kan nggak ada salah dan benar. Dan yang kebetulan, sing diruwat gelem kok ngetokne 200 juta kok. Ya kan ya bejone si paranormal tuh. Matok harga 200 juta mau. Ya. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita tentang ruwatan. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Kita kembali ke ajaran Jawa sebagai lifestyle gaya hidup tanpa harus membebani, sesuai dengan perkembangan zaman. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.